mendatangi pengusaha asing yang akan melakukan ekspansi pabrik perusahaan petrokimia. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi Wah, di negara ini memang tambah hari tambah embuh ini. Sesuatu yang sedang diperhatikan banyak rakyat kok kasusnya malah ndodro. Ndodro tahu, ndodro itu tambah parah. Usai dibentuknya Satgas Premanisme, lah kok sebuah organisasi pengusaha malah minta jatah proyek sing gue dini umum. Besar itu. Kategorinya bukan minta mal. Bukan minta aja itu. Masuknya sudah memaksa. Ngerti video ini gue mau, aku gumun. Begawan heran. Ini jane negara apa hutan rimba ini, Indonesia tercinta ini. Nah, sebelum tak lanjut, Begawan mau ngingetin buat para orang tua ya. Yang masih punya anak sekolah, laki-laki terjadi keracunan gara-gara makan bergizi gratis. Korbannya itu tembus 223 dan itu berada di Kota Bogor. Waduh. Jumlah itu meliputi anak TK sampai SMA loh, berasal dari 13 sekolah. Dari 27 yang dirawat inap, kabarnya tersisa hanya 18 anak. Lebih enak ini iki. Begawan kan sudah ngingatin dari dulu setahun yang lalu itu. Ketika makan bergizi gratis mau digulirkan. Hati-hati orang tua. Lu Prabowo ya masih ngeyel ngelanjutin. Apa nunggu sampai ada korban jiwa? Kan bahaya. Kita semua tidak berharap begitu. Nah, seminggu yang lalu kan wis tak kupas. Pak Prabowo itu ngeremehin itu. Nganggap kasus keracunan MBG baru 0,05%. Lu anak-anak sekolah wis masuk kategori terancam keselamatannya kok. Walah, kok masih dihitung dengan persentase. Ini dendeng tenan nih pemerintah ini. Tahun dendeng itu. Dendeng itu daplek. Nah, sembolah. Ini kita ngupas balik lagi tentang aksi tadi itu. Tapi yang jelas orang tua harus waspada terhadap anak-anaknya itu yang mendapatkan jatah MBG ini. Nah, ini masalah aksi tadi, ini beneran yang melakukan itu pengusaha di kota Cilegon, Banten. Loh, orang kok bisa calcul omongannya sampai naik dewi. Ini logikanya pada gimana? Ada investor asing mau ngerjain proyek. Kenapa minta jatah sampai 5T? Ingat loh, ini 5 triliun. Sudah gitu yang pada datangi pengusaha itu dikabarkan resmi atas nama Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon. Atau dikenal dengan singkatan Kadin. Dan Kadin itu bukan kependekan kepala dinas, enggak. Duduk katoke Dinda atau kekasih Dini. Itu organisasi resmi para pengusaha. Salah satu organisasi lama yang kalau nggak salah ada sejak zaman Orde Baru. Minta jatah 5 triliun. Ugal-ugalan ini. Hanya bedanya yang didatangi itu pengusaha internasional. Yang datangi pengusaha lokal. Loh, ini tak prediksikan ini. Presiden sak menteri ini gak akan bereaksi tegas dalam perkara ini. Ini rakyat ini gumun nih. Masa sama kasus lain wis dibiarkan saja. Loh, nanti lah menep dewe mikirnya gitu hilang sendiri. Negara kok kayak ada yang ngatur, nggak ada yang ngatur. Melaku sak geleme dewe ini gimana? Apa karena Pak Prabowo sudah jadi presiden wes gitu loh. Nggak mikir rakyatnya, nggak pikir kemajuan negara. Nah, ini tidak digubris ini nanti perkara-perkara. Nah, penting program pemerintah jalan terus. Lah makin ke sini makin kacau. Di segala sektor do menang-menangan melaku sak karepe dhewe. Lah peristiwa ini ada dalam kendali Menteri Investasi. Seranggumun kalau menteri ini, Pak Bahlil ini. Nah, ini Pak Bahlil termasuk di dalamnya, ada BKPM serta Kadin Pusat. Peristiwa ini sangat memalukan bangsa Indonesia di mata internasional. Pak Prabowo harus tegas ini, nggak boleh lemah. Serta membuat kita sebagian rakyat makin pesimis. Lah nek kelas pengusaha saja main todong kok. Pendelik meminta keistimewaan ke investor asing. Gimana investor mau masuk ke negara kita? Preman aja sudah bikin investor nggak mau masuk, ini malah Kadin yang resmi ada
di negara kita ya main kayak preman. Gimana ini? Mereka pada mikir nggak sih ke sana itu? Itu investor kalau pada cerita ke jaringan internasional, Indonesia diboikot gimana? Nggak ada barang masuk ke Indonesia, barang Indonesia nggak bisa keluar, habis kita nanti. Ini Kadin, Menteri Investasi itu mikir, jangan sakar PDW dan Pak Prabowo harus tegas, jangan lemah Pak. Rakyat ini yang menjadi beban, korbannya rakyat. Lah sekelas pengusaha asli saja sampai segitunya loh. Hampir nggak ada bedanya sama perilaku preman jalanan, preman di terminal, di pasar itu. Nah ini yang dikatakan preman kerah putih ya kayak gini ini. Yang minta duit recehan itu preman jalan. Nah ini minta duitnya triliunan. Lo kan para pengusaha itu tahu toh, rombongan Kadin yang mendatangi investor itu. Kalau pas pertemuan ada aksi gebrak-gebrak gitu, dipelototin banyak mata, juga ditodong gitu kan, bukan malah bikin ilfil. Lo namanya pengusaha, kerjaannya ya berusaha, punya usaha, yang nilainya pemasukannya gede-gede. Lah bila pemasukannya kecil itu sebutannya bakul, pedagang, pemilik toko. Lah di Cilegon kok bisa-bisanya ada pengusaha bermental minta proyek. Terus bedanya apa sama yang menengadahkan tangan di lampu lalu lintas, ngemis itu? Itu pengemis itu. Ya emang kerjanya minta duit, memalukan ini. Sementara pengusaha kan harusnya agak minta proyek. Ini ada pengusaha yang minta proyek. Apa jatuhnya agak mental? Kayak pengemis. Persis itu minta. Loh tadi siang katanya sih ada pertemuan antara Kadin Kota Cilegon di mana kasus itu terjadi. Terus juga ada dari Kementerian Investasi, ada dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Loh sampai Begawan tapping saat ini belum ngerti akhirnya gimana. Saya jelas wis gak yakin duluan kasus ginian disikapi tegas oleh pemerintah. Ya karena ada dalam kendali Menteri Investasi, harusnya Menteri Investasi tegas juga. Oh iya, termasuk dari Kadin Pusat ada juga yang mau menginvestigasi kasus ini. Tenanan boran ini kayak ginian dianggap bukan pelanggaran. Ya wis parah banget. Cara hidup bernegara kita sudah habis, rusak. Mereka yang di atas, wong-wong pinter nih keblinger, rakus. Gimana yang di bawah? Pesimisme pada pemerintah bertambah, ngedrop, nggak percaya lagi sama pemerintah, mentok di titik terendah. Apa yang masih bisa kita banggakan sama pemerintahan Prabowo Gibran ini? Kalau yang seperti ini terjadi, memalukan bangsa Indonesia di mata internasional. Yang mesti kita cermati dari perkembangan kasus ini, apakah Satgas Anti Premanisme turut dihadirkan? Ini preman juga loh ini. Mestinya ya diajak sekalian itu. Soalnya yang namanya Satgas Anti Premanisme, yang mau diberantaskan sifat-sifat premannya, bukan individu atau orang. Ini contoh ini, institusi KPK itu bisa ngusut siapapun, asal ada perbuatan merugikan uang negara, serta menguntungkan orang tertentu. Sikat korupnya yang mau dihilangin, bukan orangnya. Mau dia dari kejaksaan, pejabat negara, anggota DPR, pengusaha, hakim, pengacara, ya terlibat korupsi diangkut. Nah, Satgas Anti Premanisme yang harusnya ngincar yang beginian ini. Ini Satgas ini kan berisi para jenderal, aparat. Bukan hanya preman jalanan aja, yang paling malaknya cuma warung makan, parkiran, toko-toko kelontong. Mereka yang harus diberantas juga itu, preman-preman kerah putih. Tapi mental premannya dengan nominal yang fantastis. Itu malah target utamanya Satgas Anti Preman ini. Lantas apa yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait tentang tersebarnya video itu? Oh, malah getun kita, mengherankan loh, mengecewakan. Pihak Kadin Cilegon menyatakan adanya permintaan proyek 5 triliun tanpa penunjukan. Loh, karena luapan emosi, ya kok penak membela diri. Orang seemosi apapun ya tetap harus rasional, punya kontrol, nggak boleh lepas kendali. Ini masalahnya masalah besar. Masa sebanyak itu semuanya bisa setuju atas emosi yang tak terkendali? Emang negara ini dipimpin dengan cara-cara emosi.
Emosi tinggi kan biasanya miso-miso, ngamuk, ngajak gelut. Miso emosi, emosi bukan minta proyek triliunan. Loh, apa emosi tinggi para pengusaha itu yang nodong proyek kayak begitu emosinya. Cara emosi para pengusaha itu loh. Apa dengan cara nodong proyek itu. Anda benar itu emosi. Mestinya anggota Kadin Cilegon yang lain langsung nimbrung. Turut menjelaskan. Bukan pada diem semua. Diamnya yang lain memperlihatkan angka yang diminta itu. Betul. Berarti harus dirembuk duluan sebelum pertemuan. Bener gitu enggak? Pasti bener itu. Rupanya yang ada di video itu peristiwa pertemuan ketiga antara pihak investor dengan Kadin Cilegon. Gimana investor mau masuk Indonesia kalau cara gini? Habis ini negara kita ini. Bubar ini. Loh lah pertemuan wis ketiga loh kok masih emosi. Kan mana gak nemu kaitannya antara memaksa dengan bicara baik-baik. Bila Kadin Cilegon pengen dinilai fair, diunggah saja secara utuh itu proses negosiasi sama investor itu. Dari awal sampai akhir biar semua pihak bisa menilai. Masalahnya mereka berani nggak memperlihatkan utuh pertemuan dari pertama sampai ketiga. Enggak, Jojo malah ada hal yang lebih parah yang ada di rekaman itu. Selain nodong 5 triliun untuk kerjasama itu, rekaman utuh mesti diminta tuh. Sama Kadin Pusat, sama Kementerian Investasi, dan pihak terkait agar saat memutuskan kasus ini bisa sesuai kesalahan yang dibuat mereka. Intinya peristiwa yang videonya viral itu terjadi pada pertemuan ketiga. Di mana pengusaha lokal minta diajak garap proyek dengan nilai 15 triliun. Sehingga aku rada gondru itu mereka minta proyeknya 5 triliun. Alasannya pengen ngebantu pemerintah. Lalu dalam hal ini Pemda Cilegon kalau ada proyek yang mereka kerjakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi katanya, menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Halah. Koyok ketok bijak banget. Pertanyaan yang harus kita ajukan, beneran minta proyek 5 triliun itu luapan emosi? Ya? Bagaimana memang tidak berlatar belakang pengusaha kelas kakap. Kayak mereka-mereka. Ini usaha ya kecil-kecilan lah. Ngebangun yang cilik-cilik. Atau kita bangun yang kecil-kecil lah. Hanya jutaan, puluhan juta. Atau kita renovasi rumah yang kecil-kecil. Kita kan pasti nyari teman itu kalau mau bangun rumah. Nyari tukang, kenalan yang kita percaya buat ngerjain. Apa tiba-tiba kalau ada orang datang ke kita, karena kita tahu mau garap apa, langsung kita serahkan ke dia. Kan yang enggak. Harus tahu latar belakangnya dulu. Harus tahu kualitasnya dulu. Enggak bisa calcul gitu. Contoh lain yang lebih sederhana dan simpel. Misal kita mau beli pakaian, masuk ke sebuah toko. Kan ya milih-milih dulu. Nonton modelnya, motifnya, ukurannya. Nek rodok srek ya nyoba pakaian di kamar pas. Kira-kira nek sejak masuk toko ngeliat-liat kita buntuti salah satu karyawan toko. Rono rene dikintili. Gimana perasaan kita? Kan ya seolah kita ini orang nggak bener, dicurigai. Ameh nyolong. Kan itu bikin nggak nyaman kan. Lah mbok sudah tuh investor mau berpartner sama siapapun. Ngajak pengusaha manapun buat bangun pabrik petrokimia. Mbok biarkan saja. Lah ini yang rakus ini ya para anggota Kadin Cilegon ini. Yang pengen nimbrung aja. Toh kalau bukan dari pengusaha di Cilegon, tukang dan pembelian barang buat bangun perusahaan itu ya beli di Cilegon juga. Itu ya duitnya muter juga. Loh jika Kadin-Kadin semua kota kabupaten memaksa investor mesti nyerahin ke pengusaha setempat. Oh ya runyam. Memangnya BUMN raksasa kita kayak Wika, Hutama Karya, Waskita Karya, Dikarya dan Sakti Turute itu selalu ngajak pengusaha setempat. Enggak juga. Pas garap proyek negara itu loh. Kan enggak. Ini mentalnya aja yang udah enggak bener. Minta jatah proyek beginian. Jangan-jangan dari dulu kalau gini ya minta jatah. Makanya pembangunan di Indonesia itu rusak semua karena jatah-jatahan ini. Kan ya enggak pas. Loh kata Kapolres Cilegon, aparat keamanan kita sudah menengahi aparat di Cilegon ini. Disebutnya itu peristiwa kesalahpahaman pengusaha asing dan pengusaha lokal.
dibilangnya sudah dimediasi, nggak ada ancaman atau intimidasi lah. Lah kena neng video getak-getak. Kok bilangnya nggak ada intimidasi? Gimana sih Pak Kapolres ini? Ya kan jelas banget minta jatah proyek sampai 5 triliun, nggak ada lelangnya. Itu konsep gimana itu? Gitu kok nyebut nggak ada intimidasi. Investor mau bangun pabrik kan ya pilih lelang proyek. Nanti bisa dinilai dan tidak selalu pengusaha yang ngasih harga paling murah. Itu yang menang loh. Nilai proyek murah bila bahan-bahannya kelas rendahan. Materialnya KW 4, KW 5. Ya investor nggak mau, nanti ambruk loh pabrik. Pabrik baru berjalan sebulan timbul masalah di sana. Kan wegah. Lah apa para pengusaha Cilegon nggak bisa atau tidak mau bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari kabupaten dan kota sekitarnya. Kadin Cilegon itu gimana sih? Lihat saja tuh para bakul gorengan, dodolan cilok, penjual nasi goreng, semua ada kompetitornya. Semakin murah sebuah produk, yang jualan makin banyak. UMKM saja loh, bersaing sesama UMKM. Lah ini kelasnya pengusaha, kok maunya dapat proyek gak lewat lelang, langsung ditodong aja. Maunya ditunjuk supaya pengusaha di Cilegon yang ngerjain. Ya nggak bisa. Ginian kok mau berantas premanisme. Ya, sampai bakso kucing nggak sampai, nggak terwujud. Nek tidak siap dengan kompetisi, ngelamar kerja aja jadi karyawan, nggak usah jadi pengusaha, biar nggak terbebani. Nah peristiwa ini akan berpengaruh pada investor-investor asing. Ogah masuk ke Indonesia. Bila peristiwa beginian pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi sama BKPM tidak bersikap tegas, ngasih hukuman ke para pelaku. Wis masa depan kita, masa depan ekonomi kita, saya ruwet suram, berjalan mundur. Oh pegawainya paham nih, pengusaha-pengusaha itu butuh eksis. Bisa bertahan bahkan tambah gede. Tapi nggak begitu caranya. Lah mau pikir karyawan atau buruh yang ikut pengusaha, nek mau tengok nompo gaji. Apa hatinya seneng enggak? Mereka pengen bosnya, proyeknya ada terus jalan terus, makin lama maunya tambah besar. Dengan catatan nyari proyeknya yang benar juga, bukan cara memaksa kayak preman. Ini faktor terbesar ini. Disebabkan kebijakan pemerintah memangkas banyak anggaran negara, baik APBN maupun APBD, sehingga jumlah proyek pemerintah turun drastis, sehingga para kontraktor-kontraktor kelimpungan. Akibatnya pengusaha pada nyari proyek ke swasta, lalu mereka bersaing dengan pengusaha lain, termasuk dari luar daerah. Mereka paham bersaing secara fair akan kalah, makanya minta gak usah tender, penting kasihkan mereka dengan ditodong tunjukkan. Lah memangnya ngonten Begawan gini, gak ada pesaingnya. Banyak bos, golek viewer gede-gedean, tapi apa kita bisa memaksa orang selalu nonton kita? Kan ya enggak. Ya makanya mikir, gimana caranya orang tertarik dengan kita, yang kita sajikan, yang kita garap. Ngono loh, kualitasnya kita jaga. Ya jangan hanya jogetin, oke gas. Remuk kita ini. Oke, yang ini masukkan dari Begawan pada patung kawan. Untuk Kadin Cilegon, semoga segera terselesaikan dan investor asing bisa masuk kembali ke Indonesia. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, dadah.